Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Zahira Putri dengan NPM 2217051115 akan menjelaskan tentang Theory of Computation. Yang pertama ada pengenalan teori komputasi. Teori automata. Teori ini berfokus pada mesin abstrak dan bagaimana mereka memproses data masukan. Teori automata digunakan untuk memahami konsep komputasi dan apa yang dapat dihitung secara algoritmik. Lalu ada bahasa formal. Bahasa formal adalah cara untuk menggambarkan himpunan string dengan aturan dan sintaks tertentu. Bahasa formal erat kaitannya dengan teori automata dan digunakan untuk memodelkan bahasa pemrograman dan struktur berbagai format data. Selanjutnya ada teori kompleksitas komputasional. Area studi ini berurusan dengan klasifikasi masalah berdasarkan tingkat kesulitan komputasinya. Teori kompleksitas komputasional menjelajahi konsep seperti P, waktu polinomial, NP, waktu non-deterministik polinomial, dan masalah NP komplit. Yang terakhir ada teori komputabilitas. Teori ini menyelidiki apa yang bisa dan tidak bisa dihitung. Teori komputabilitas melibatkan studi tentang keterbatasan algoritma dan mesin formal. Konsep ini seperti teorema Church-Turing dan mesin Turing menjadi pusat teori komputabilitas. Selanjutnya ada bahasa reguler. Bahasa reguler adalah konsep dasar dalam teori bahasa formal dan teori automata. Mereka ditandai dengan sederhananya dan digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur yang dapat dikenali dan diproses secara efisien oleh automata terbatas. Definisi bahasa reguler adalah bahasa formal yang dapat dikenali oleh automata terbatas atau dijelaskan menggunakan ekspresi reguler. Bahasa reguler adalah kelas bahasa formal yang paling sederhana dan ditandai oleh keteraturan dan ketepatan. Jenis-jenis bahasa reguler yaitu yang pertama ada automata terbatas deterministik atau DFA. DFA adalah automata terbatas yang membaca simbol masukan satu persatu dan berpindah antar status berdasarkan fungsi transisi. Automata ini menerima sebuah string jika mencapai status penerima setelah memproses seluruh masukan. Automata terbatas non-deterministik atau NFA. NFA mirip dengan DFA, tetapi dapat memiliki banyak transisi yang mungkin dari satu status untuk simbol masukan yang sama. Automata ini menerima sebuah string jika ada setidaknya satu jalur menuju status penerima. Sifat-sifat struktural bahasa reguler. Yang pertama ada penutupan di bawah penggabungan. Gabungan dua bahasa reguler juga merupakan bahasa reguler. Penutupan di bawah irisan. Irisan dua bahasa reguler juga merupakan bahasa reguler. Penutupan di bawah komplement. Komplement dari bahasa reguler juga merupakan bahasa reguler. Penutupan di bawah konkatenasi. Konkatenasi dua bahasa reguler juga merupakan bahasa reguler. Penutupan di bawah bintang klin. Bintang klin dari bahasa reguler juga merupakan bahasa reguler. Kesimpulannya adalah bahasa reguler adalah konsep dasar dalam teori komputasi dan memainkan peran penting dalam berbagai bidang ilmu komputer. Mereka sangat cocok untuk menggambarkan pola yang dapat dikenali dengan efisien oleh automata terbatas, menjadikannya alat berharga dalam pengenalan bahasa, pemrosesan bahasa, dan tugas pemrosesan teks. Memahami bahasa reguler penting bagi ilmuwan komputer dan insinyur perangkat lunak yang bekerja pada tugas yang melibatkan pengenalan pola dan pemrosesan bahasa. Selanjutnya ada operasi bahasa reguler. Operasi bahasa reguler yang pertama yaitu operasi gabungan. Definisi diberikan dua bahasa reguler L1 dan L2. Gabungan L1 dan L2 adalah bahasa baru yang berisi semua string termasuk dalam L1, L2, atau keduanya. Contohnya, jika L1 adalah bahasa semua string di atas alfabet yang berisikan A dan B yang dimulai dengan A, dan L2 adalah bahasa semua string yang berakhir dengan B, maka L1 gabung L2 akan berisi semua string yang dimulai dengan A berakhir dengan B, atau keduanya. Yang kedua ada operasi irisan.
Irisan dua bahasa reguler L1 dan L2 dilambangkan sebagai L1 irisan L2 adalah bahasa baru yang berisi semua string yang termasuk dalam L1 dan L2. Contohnya, jika L1 adalah bahasa semua string berpanjang genap di atas alfabet 01 dan L2 adalah bahasa semua string yang mengandung jumlah 0 dan 1 yang sama, maka L1 irisan L2 akan berisi semua string berpanjang genap dengan jumlah 0 dan 1 yang sama. Selanjutnya ada operasi konkatenasi. Diberikan dua bahasa reguler L1 dan L2. Konkatenasi L1, L2 adalah bahasa baru yang berisi semua konkatenasi yang mungkin antara string dari L1 diikuti oleh string dari L2. Contohnya, jika L1 adalah bahasa semua string di atas alfabet 01 yang dimulai dengan 0 dan L2 adalah bahasa semua string di atas alfabet yang sama berakhir dengan 1, maka L1 konkatenasi L2 akan berisi semua string yang dimulai dengan 0 dan berakhir dengan 1. Operasi bintang klin. Bintang klin dari bahasa reguler L dilambangkan sebagai L bintang adalah bahasa baru yang berisi semua konkatenasi akhir yang mungkin, termasuk string kosong dari string dalam L. Contohnya, jika L adalah bahasa semua string di atas alfabet A dan B yang hanya mengandung A, maka L clean L atau L bintang akan berisi A, AA, AAA, dan seterusnya. Yang terakhir ada operasi komplement. Komplement dari bahasa reguler L dilambangkan dengan strip bergaris L adalah bahasa baru yang berisi semua string di atas alfabet yang sama, yang tidak termasuk dalam L. Contohnya, jika L adalah bahasa semua string di atas alfabet 01 yang mengandung jumlah ganjil 1, maka komplement dari L akan berisi semua string dengan jumlah genap 1. Selanjutnya ada automata terbatas atau finite automata. Automata terbatas juga dikenal sebagai mesin state terbatas adalah model komputasi abstrak yang terdiri dari himpunan terbatas status, alfabet masukan yang terbatas, fungsi transisi yang mendefinisikan bagaimana mesin berpindah antar status berdasarkan simbol masukan status awal dan himpunan status penerima. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada automata terbatas deterministik atau DFA. DFA memiliki satu transisi tepat untuk setiap status dan simbol masukan, menjadikannya deterministik dalam perilakunya. Selanjutnya ada automata terbatas non-deterministik atau NFA. NFA mirip dengan DFA, tetapi dapat memiliki banyak transisi yang mungkin dari satu status untuk simbol masukan yang sama, memungkinkan perilaku non-deterministik. Selanjutnya ada pushdown automaton atau PDA. PDA memperluas konsep automata terbatas dengan menambahkan tumpukan atau stack yang memungkinkannya mengenali bahasa konteks bebas. Yang terakhir ada mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi yang lebih akurat yang mampu mengenali bahasa konteks sensitif dan bahasa rekursif terhitung. Yang selanjutnya ada aplikasi. Automata terbatas digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis leksikal dalam compiler, pencocokan ekspresi reguler, pencarian teks, dan banyak bidang pemrosesan bahasa alami. Metode menentukan suatu string yang termasuk dalam tata bahasa. Analisis parsing. Yang pertama ada top-down parsing atau pemetaan dari atas ke bawah. Memulai dari simbol awal, membangun pohon parsing berdasarkan aturan tata bahasa. Jika berhasil membangun pohon yang mencakup seluruh string input, maka string diterima. Selanjutnya ada bottom-up parsing atau pemetaan dari bawah ke atas. Dimulai dari token input, membangun pohon parsing dengan menerapkan aturan tata bahasa hingga mencapai simbol awal. Jika berhasil membangun pohon, string diterima. Selanjutnya ada automata. Automata finite state, yaitu untuk tata bahasa reguler, kita gunakan DFA atau NFA. Jika automata mencapai status penerima setelah membaca string input, maka string diterima. Lalu ada pushdown automata. Untuk tata bahasa konteks bebas, kita gunakan PDA dengan tumpukan.
Jika PDA berhenti di status penerima setelah membaca string input, maka string diterima. Selanjutnya ada metode rekursi. Untuk tata bahasa konteks bebas, kita dapat menggunakan metode rekursi untuk mencoba menghasilkan string input dari simbol awal tata bahasa. Jika kita berhasil menghasilkan string input dengan mengikuti aturan tata bahasa, maka string tersebut akan diterima. Selanjutnya ada metode automata, yaitu metode yang melibatkan penggunaan parser LKK atau LRK yang didasarkan pada analisis sintaksis tata bahasa. Jika parser berhasil mencocokkan string input dengan aturan tata bahasa, maka string tersebut diterima. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.